Berikut adalah teatrikal yang menceritakan kisah perjuangan Untung Suropati yang dikenal sebagai ikon pahlawan yang juga pernah berjuang di Pasuruan. Hingga kematiannya atas peperangan yang menjadi ujung dari perjuangannya terletak di kota Pasuruan. Naskah ini diambil berdasarkan kisah Untung Suropati yang tertulis dalam buku catatan Domis Arsip Peperangan Penjajahan Belanda di Pulau Jawa. Selamat menyaksikan. Di tahun 1670, jauh sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, Ayah Susana adalah salah satu orang Belanda yang memiliki banyak kekuasaan yang dihormati oleh pribumi. Untung adalah salah satu anak pribumi yang diasuh oleh Tuan Mur dan ditugaskan untuk mengurus rumah serta menjaga putrinya. Sampai mereka menginjak remaja pun, keduanya tetap selalu bersama hingga memutuskan untuk menikah secara sembunyi-sembunyi. Siapa sangka dari gurauan mereka semasa kecil bisa menjadi ikrar yang ternyata memiliki nilai serius sebagai pasangan. Sayangnya, di tengah perjalanan kisah mereka, ayah dari Susana mengetahui secara tidak sengaja yang mengakibatkan kemurkaan terhadap si Untung. Dengan terpaksa, ayah dari Susana memenjarakan Untung dan menyiksa Untung serta memisahkan Untung untuk tidak lagi bertemu dengan Susana. Susana hanya menangis tanpa bisa banyak membantah. Untung disekap dan disiksa oleh suruhan ayah dari Susana. Tanpa melawan, Untung hanya menyimpan dendam yang ia kumpulkan. Kini, setiap harinya Susana hanya melakukan aktivitasnya dengan sendiri dan dipenuhi dengan rasa sedih. Beberapa kali ia disuruh untuk menemui orang yang hendak dijodohkan olehnya, tetapi ia terus-menerus menolak. Coba temui terlebih dahulu. Orang itu jauh lebih baik dari budak tersebut. Aku tidak mau, Ayah. Aku sudah bersaksi di hadapan Tuhan dan menyerahkan diriku seutuhnya untuk Untung. Tidak ada lagi selain dirinya. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau. Jika memang itu yang kau mau, maka kamu harus terima konsekuensi ini. Ayah tidak akan lagi menganggapmu sebagai anak. Terserah apa yang hendak kau lakukan. Ayah tidak akan peduli. Susana hanya bisa menerima omongan itu tanpa perlu membantah. Ia hanya bisa menangis menerima semuanya. Untung yang sudah beberapa hari berada dalam sekapan suruhan ayah Susana, dalam hatinya hanya mampu menyimpan dendam atas cintanya yang dipisahkan secara sepihak. Siapa sangka, didasari cinta yang begitu kuat, Susana memberanikan diri untuk membantu Untung supaya lepas dari tahanan. Pergilah, jangan ada di sini. Ayahku sangat marah kepadaku, pun kepadamu. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Pergi saja, aku tidak ingin melihatmu menderita. Maafkan aku. Dengan menangis, Susana beranjak pergi dari hadapan Untung. Dan Untung pun juga bergegas pergi setelah dia beberapa saat diam terpaku melihat Susana meninggalkannya. Sejak saat itu, kemarahan Untung terhadap Belanda kian memuncak. Untung pergi meninggalkan Susana dengan status sebagai buronan aparat kolonial. Ia sering sekali membuat keributan di daerah pinggiran Batavia guna meluapkan amarahnya kepada aparat kolonial.
Hingga pada suatu hari ia pun tertangkap. Akhirnya kau tertangkap. Dasar anak tidak tahu malu. Segera ungsikan dia, jangan sampai ia kabur lagi. Untung tidak bisa banyak melawan hingga ia kembali tertangkap dan dipenjarakan. Tidak lama, beberapa aparat kembali mendatangi Untung dan menawarkan sebuah pekerjaan. Hei, anak tidak tahu diri. Apa yang kau harapkan dari hidupmu yang terus-terusan begini? Kau masih berharap bahwa anak dari Tuhan kami akan menunggumu? Kau masih berharap kau bisa menemuinya? Biar bagaimanapun kau ini cuma budak dan tidak sepantasnya bersanding dengan gadis dari Tuhan kami. Daripada kau terus begini dan menjalani hukuman yang kami pun sudah malas untuk melakukannya. Bagaimana jika kami beri pekerjaan? Kami telah menyerang Kesultanan Banten dan berhasil memenjarakan Sultan Agung Tirtayasa. Sedangkan anaknya, Purbaya yang masih menjadi buronan kami saat ini, akan bersedia menyerahkan diri jika yang menyebutnya adalah perwira VOC dari pribumi. Maka tugasmu adalah berada di pihak kami dan menjemputnya di daerah Gunung Gede. Tanpa banyak berpikir, Untung pun menerima tawaran itu. Baik, akan aku lakukan. Untung pun mengikuti pelatihan dan ia mampu mendapatkan pangkat letnan dalam waktu yang relatif singkat. Ia pun dikirim untuk melaksanakan misinya menuju ke Gunung Gede. Ia pun berhasil menemukan Pangeran Purbaya, putra dari Kesultanan Banten yang meninggal di penjara VOC di Batavia. Untung dan aparat kolonial pun membawa Pangeran Purbaya. Di perjalanan, serdadu Belanda memperlakukan Pangeran Purbaya secara kasar dan mereka pun juga menghina Untung. Kemarahan Untung pun sulit untuk diredam. Ia pun akhirnya menghancurkan beberapa aparat kolonial yang menemaninya untuk menjemput Pangeran Purbaya, ditemani dengan bantuan pengawal dari Kesultanan Banten. Istri dari Pangeran Purbaya meminta untuk diantarkan pulang ke Kartasura. Pangeran Purbaya beserta pengawalnya pun berpisah di tengah jalan lantaran Untung harus mengantar Raden Ayu Gusik Kusuma untuk pulang ke Kartasura. Pulangkan saja aku ke Kartasura, Pangeran. Aku titipkan istriku untuk kau antar ke Kartasura. Aku akan tetap menyerahkan diri ke VOC dan aku akan melanjutkan perjalananku menuju Batavia bersama pengawalku. Aku pastikan akan mengantar istrimu sampai di Kartasura. Raden Ayu Gusik Kusuma pun hanya bisa menangis sembari tersenyum atas keputusan suaminya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ditemani beberapa pengikut Untung. Di tengah perjalanan, Untung kembali berhadapan dengan VOC dan Untung pun terpaksa melarikan diri hingga ia kembali menjadi buron. Selamatkan diri kalian, biar ini menjadi urusanku. Untung berhasil menghabisi beberapa aparat koloni yang menyerangnya. Ia pun kemudian kabur dan kembali menjadi buron mereka. Untung berniat untuk mampir ke Cirebon lantaran sultannya masih berhubungan baik dengan Mataram, tempat Raden Ayu Gusik Kusuma. Tetapi anak dari Sultan Cirebon yang bernama Raden Suropati tidak menerima kedatangan Untung. Untung pun diseret oleh pengawal Raden Suropati dan Untung sempat melawan. Hingga keadaan ini diketahui oleh Sultan Cirebon dan mengutus pengawalnya untuk melerai. Lepaskan dia. Apa yang kalian lakukan? Aku tidak diperbolehkan masuk oleh anakmu. Mereka mengusirku atas utusan anakmu.
Apa yang kau lakukan itu sungguh memalukan. Aku tidak segan-segan memberimu hukuman yang berat kepadamu. Ini sudah sangat mempermalukan kerajaan. Hukum mati dia. Ayah! Raden Suropati pun diseret oleh pengawal yang hendak mengeksekusi utusan ayahnya. Aku turunkan nama dari anak angkatku kepadamu. Aku sungguh minta maaf, nak. Mulai saat ini kami bisa mengenalmu sebagai Untung Suropati. Apa yang membawamu kemari? Setelah sekian lama aku menjadi buronan VOC atas pernikahanku dengan gadis dari tuannya, aku sempat tertangkap dan dipenjarakan. Kemudian, aku diutus untuk menjadi bagian dari tentara mereka untuk ditugaskan menjemput Pangeran Purbaya, suami dari Raden Ayu Gusikkusuma. Di tengah perjalanan, aku sungguh muak dengan perlakuan VOC sehingga aku menghabisi mereka. Pangeran Purbaya tetap ingin menyerahkan diri sedangkan aku diutus olehnya untuk mengantar Raden Ayu Gusikkusuma pulang ke Kartasura. Kami dan Pangeran Purbaya berpisah di tengah jalan karena aku masih menjadi buron aparat koloni. Tidak disangka istrinya pun menyukaiku. Begitupun denganku kepadanya. Pergilah ke Kartasura, temui dia. Apa yang kalian sama-sama rasakan jangan sampai tidak sempat saling tersampaikan. Terima kasih atas restumu. Kami akan melanjutkan perjalanan. Tibalah Untung Suropati di Kartasura. Aku sudah mendengar dari putriku bahwa ia dibantu olehmu untuk sampai kemari, nak. Aku dengar ia pun menyukaimu dan kau juga menyukainya. Perjalanan kami membuat kami saling mengagumi. Jikapun kau juga menyukainya, aku sungguh terkesan atas pengakuan dari bupati-bupati daerah mengenai sepak terjangmu untuk melawan VOC. Juga membawa putriku kembali kemari. Jikapun kau mau, kau boleh menikahinya. Sungguh berkesan sekali jika aku bisa meminang anakmu sebagai istriku. Mari kita balik secara bersama-sama menyerang VOC. Apapun dendam yang kau pendam, kita punya kebencian yang sama terhadap mereka, nak. Segera urus pernikahan kalian. Tidak lama, VOC melayangkan pesan yang berisi memaksa Pati Nerangkusuma untuk menyerahkan Untung Suropati kepadanya. Serahkan budak itu kepada kami. Ia telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Akibat dari perbuatannya, kami harus mengalami kerugian yang sangat besar dan banyak. Baiklah, akan kuserahkan dia kepada kalian. Anak buah Untung Suropati membuat kebakaran hebat guna mengelabui VOC. VOC pun berangkat ke Kartasura untuk menjemput Untung Suropati. Sesampainya mereka masuk ke kerajaan Kartasura berharap Untung Suropati ketakutan. Ternyata mereka dikelabui oleh pengawal kerajaan yang dibawa utusan Pati Nerang itu tadi. Keributan yang hebat terjadi di halaman keraton. Beberapa anak buah Untung Suropati pun juga berguguran. Peristiwa tersebut cukup membuat kompeni ketakutan. Pati Nerangkusuma mengutus Untung Suropati untuk pergi ke Pasuruan. Ia diutus untuk merebut wilayah Mataram di daerah timur guna mengelabui Belanda. Setelah Untung Suropati berhasil merebut wilayah, ia mendeklarasikan dirinya sebagai Adipati Arya Wiranegara. Pada tahun 1706,
Amangkurat III, anak dari Pati Nerangkusuma, kabur ke Pasuruan guna meminta pertolongan kepada Untung Surapati atas serangan yang terjadi di Kartasura. Akibat dari itu, VOC mengetahui keberadaan Untung Surapati yang sudah sekian lama menjadi buron karena ulahnya yang sangat meresahkan aparat koloni Belanda. VOC pun menyerang wilayah Bangil Pasuruan untuk kembali menjemput paksa Untung Surapati. Di tengah perang ini, Untung Surapati gugur. Ia pun terluka parah dan terpaksa mundur. Ia meminta agar kematiannya disembunyikan. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan. Aku titipkan segala bentuk perjuangan yang sudah aku lakukan selama ini kepada kalian. Sembunyikan kematianku agar mereka tetap mengira aku masih ada bersama dengan kalian. Ratakan aku dengan tanah ketika aku meninggalkan kalian nantinya. Aku sangat berharap besar atas segala perjuangan ini kepada kalian semua. Setelah meninggalnya Untung Surapati, semua tetap melanjutkan perjuangan serta peperangan yang sudah terjadi. Sangat panjang rentetan peperangan yang terjadi. Hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil mendeklarasikan proklamasi yang menjadi tanggal di mana Indonesia resmi merdeka dari jajahan Belanda. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Penulis naskah Maharani Putri. Pemeran Fahri Zainul Alim sebagai Untung Surapati, Dewi Sartika sebagai Susana, Misbahul Munir sebagai Ayah Susana, Hasim sebagai Pangeran Purbaya, Maharani Putri sebagai Raden Ayu Gusi Kusuma, Mahfur sebagai Sultan Cirebon, Irsyadul Ibad sebagai Raden Surapati, Muhammad Asadi sebagai Pati Nerang Kusuma. Aparat koloni Belanda dan pengawal pribumi diperankan oleh remaja Panjen.